깜짝깜짝 자꾸 놀래키지마 예고 없이 네 입술 갖다 대지. Halo semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari, bisa dipanggil Wulan. Saya akan menjelaskan materi mengenai teks deskripsi. Langsung saja kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci. Berbicara mengenai menggambarkan suatu objek berarti dalam teks deskripsi ini berusaha menuangkan objek yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan oleh penulis ke dalam kalimat demi kalimat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar pembaca bisa membayangkan suatu objek seolah-olah melihat atau merasakannya secara langsung objek yang sedang dideskripsikan. Kata kunci dari teks deskripsi ini adalah menggambarkan objek. Objek apa yang bisa kita deskripsikan? Misalnya objek orang, yaitu bisa kakak, kakek, nenek, ayah, bunda, dan sebagainya. Bisa juga objek tempat, yaitu gunung, pantai, sekolah, rumah, dan sebagainya. Selain orang dan tempat, bisa juga benda. Misalnya boneka, baju, mainan, sepatu, jam tangan, dan sebagainya. Semoga sampai di sini kalian paham ya. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks deskripsi itu sendiri yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat secara langsung. Yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci rinciannya. Bisa berupa warna, bentuk, ukuran, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis dari teks deskripsi. Jenis teks deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada deskripsi berdasarkan cara mendeskripsikan objek, dan yang kedua, ada teks deskripsi berdasarkan objeknya. Mari kita bahas satu persatu. Berdasarkan cara mendeskripsikan objek, teks deskripsi dibagi menjadi dua. Ada teks deskripsi eksplanatoris dan deskripsi sugesti. Yang pertama, deskripsi eksplanatoris adalah teks deskripsi yang ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang kedua adalah teks deskripsi sugesti. Teks deskripsi sugesti adalah teks deskripsi yang ditulis berdasarkan kesan-kesan yang muncul. Kesan-kesan yang muncul itu contohnya ekspresi wajah, gerak-gerik, dan gaya bicara. Sifat dari deskripsi sugesti ini adalah imajinatif. Biar makin paham, aku bakal bacain salah satu contoh teks deskripsi ya. Simak baik-baik isi dan ciri-cirinya. Pantai Kuta, Bali. Pantai Kuta adalah salah satu destinasi wisata terpopuler di Bali yang terkenal dengan keindahan pantainya, ombak yang cocok untuk berselancar, serta suasana yang ramai dan penuh semangat. Terletak di bagian selatan Pulau Bali, Pantai Kuta menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia yang ingin menikmati matahari terbenam yang menakjubkan dan beragam aktivitas pantai. Pantai ini membentang sepanjang 2,5 km dengan pasir putih yang lembut dan laut yang jernih. Pada pagi hari, Pantai Kuta relatif sepi, cocok untuk berjalan-jalan santai atau melakukan yoga di pinggir pantai. Di sore hari, pantai ini mulai dipadati oleh wisatawan yang ingin berselancar. Ombak di Pantai Kuta memang ideal bagi peselancar pemula hingga menengah, sehingga banyak sekolah selancar yang menawarkan kursus di sini. Di sekitar pantai, terdapat banyak kafe, restoran, dan bar yang menawarkan beragam kuliner, mulai dari hidangan lokal Bali hingga masakan internasional. Selain itu, terdapat pula banyak toko yang menjual berbagai cenderamata dan perlengkapan selancar. Pada malam hari, kawasan Pantai Kuta menjadi semakin hidup dengan berbagai hiburan malam, termasuk pertunjukan musik dan pesta pantai.
Pantai Kuta bukan hanya sekedar tempat untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga pusat aktivitas sosial dan budaya yang kaya, dengan pemandangan yang menakjubkan, ombak yang sempurna untuk berselancar, serta suasana yang dinamis. Pantai Kuta menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi siapa saja yang berkunjung. Nah, itu tadi contoh teks deskripsi. Sekarang, yuk kita coba evaluasi pemahaman kalian lewat game seru di Wordwall. Siapkan diri kalian ya. Ciri teks deskripsi yang tampak dalam teks adalah A. Berisi ajakan dan saran kepada pembaca, B. Menggambarkan suatu objek secara jelas dan rinci, C. Hanya berisi dialog antar tokoh. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita pilih nomor 4, yaitu mengapa banyak sekolah selancar membuka kursus di Pantai Kuta. A. Karena ombaknya sangat besar dan ekstrim, B. Karena cocok bagi peselancar pemula hingga menengah, C. Karena ombaknya sangat tenang dan tidak bergerak. Jawabannya adalah yang B. Kemudian kita pilih nomor 7. Aktivitas yang biasa terjadi di Pantai Kuta saat malam hari adalah A. Lomba lari dan seminar bisnis, B. Pertunjukan musik dan pesta pantai, C. Lomba memancing dan kerja bakti. Jawabannya adalah yang B. Pertunjukan musik dan pesta pantai. Selanjutnya kita pilih nomor 5. Tujuan penulisan teks deskripsi tentang Pantai Kuta adalah A. Membandingkan Pantai Kuta dengan pantai lain, B. Mendeskripsikan keindahan dan suasana Pantai Kuta, C. Menjelaskan sejarah pembangunan Pantai Kuta. Jawabannya yaitu yang B. Mendeskripsikan keindahan dan suasana Pantai Kuta. Kita pilih nomor 9. Objek utama yang dideskripsikan dalam teks adalah A. Pulau Bali secara keseluruhan, B. Aktivitas masyarakat Bali, C. Pantai Kuta dan suasananya. Jawabannya yaitu yang C. Pantai Kuta dan suasananya. Selanjutnya kita pilih nomor 10. Paragraf yang termasuk bagian identifikasi dalam teks adalah A. Paragraf pertama, B. Paragraf kedua, C. Paragraf terakhir. Jawabannya yaitu A. Paragraf pertama. Selanjutnya kita pilih nomor 6, yaitu Pantai Kuta menjadi destinasi wisata favorit karena A. Letaknya tersembunyi dan tenang, B. Memiliki ombak yang besar dan membahayakan, C. Menawarkan keindahan pantai, ombak untuk berselancar, dan suasana yang semangat. Jawabannya yaitu C. Menawarkan keindahan pantai. Sekarang kita pilih nomor 2, yaitu salah satu daya tarik kawasan sekitar Pantai Kuta adalah A. Banyak pabrik dan industri besar, B. Toko-toko yang menjual barang elektronik, C. Kafe, restoran, dan toko cenderamata. Jawabannya yaitu yang C. Kafe, restoran, dan toko cenderamata. Berikutnya kita pilih nomor 1. Kalimat berikut yang menunjukkan suasana Pantai Kuta di sore hari adalah A. Pantai Kuta relatif sepi di pagi hari, B. Pantai ini mulai dipadati oleh wisatawan yang ingin berselancar, C. Pantai Kuta tertutup untuk umum pada malam hari. Jawabannya yaitu yang B. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu nomor 3. Kegiatan yang cocok dilakukan di Pantai Kuta pada pagi hari adalah A. Berselancar dan berpesta, B. Berjalan santai atau melakukan yoga, C. Menyaksikan pertunjukan musik. Jawabannya yaitu yang B. Berjalan santai atau melakukan yoga. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini tentang teks deskripsi. Kita sudah belajar ciri-cirinya, strukturnya, dan mencoba soal-soal seru lewat game Wordwall. Semoga kalian makin paham dan bisa membuat teks deskripsi yang menarik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.